Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Rumah di Desa Tambak Agung Puri, Mojokerto ini menjadi perhatian banyak orang setelah sepasang kekasih ditemukan tewas berlumuran darah di tempat ini. Sejumlah warga yang datang setelah mendengar kegaduhan itu mendapati sosok Ahmad Wiono sudah tergeletak di teras rumah. Tubuhnya bermani darah. Dan di dalam rumah ditemukan jasad pemilik rumah, Komariah, di atas ranjang tidurnya. Keadaannya juga mengenaskan seperti tubuh kekasihnya itu. Warga lalu menghubungi polisi terdekat. Polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan sepasang kekasih ini mendapatkan informasi penting. Seorang lelaki berinisial SA yang juga suami Komariah dini hari itu terlihat pergi tergesa-gesa meninggalkan rumah korban. Itu yang namanya Rizal itu jam 1. Jam 1 dini hari. Itu ya. Saya kesini saya lihat sudah jenazahnya Pak yang laki sudah di luar, sudah keluar apa itu. Ya. Yang laki namanya siapa? Yang lakinya saya nggak tahu jelas. Itu warga sini atau? Bukan. Jam 1 saya meluncur ke sini sudah itu katanya anaknya itu yang Rizal itu, yang Pak Saimannya itu bawa ojek kan. Lari naik sama sekitar 50 meter dari ayahnya itu. Warga yang ada di sekitar rumah korban berupaya menolong Komariah dan Ahmad Wiono. Namun pasangan ini telah menghembuskan nafas terakhirnya. Polisi lalu membawa jenazah keduanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sukandar, Mojokerto untuk diotopsi. Dari hasil visum diketahui tubuh Wiono terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dan luka robek di perutnya. Sementara Komariah mengalami luka bacok di pinggang kiri. Selain itu beberapa jari wanita itu putus. Dan tidak berselang lama setelah Komariah dan Wiono tewas, polisi membekuk SA di tempat persembunyiannya di Desa Bucin, Kecamatan Rapah, Kabupaten Sampang, Madura. Usai diperiksa penyidik dari Polres Mojokerto, terungkap SA membantai Komariah dan kekasih istrinya itu karena merasa kesal dengan sikap korban yang tidak menggubris dirinya sebagai suami yang sah. Peristiwa ini diawali dari rasa cemburu yang dimiliki oleh pelaku, dalam hal ini saudara Saiman, karena melihat istri sahnya itu bersama-sama tinggal di dalam satu rumah dengan pacarnya, sehingga dengan perasaan cemburu dan marah, jengkel, dia datang untuk melakukan pembunuhan tersebut.
Dalam pemeriksaan polisi, tersangka SA mengungkapkan ia nekat menyerang Komariah dan kekasihnya itu karena geram dengan perilaku korban. Beberapa bulan sebelum peristiwa ini terjadi, SA telah mencium gelagat istri keduanya itu menjalin hubungan gelap dengan lelaki lain. Awalnya kan mau nikah siri gitu kan ceritanya kan, tapi awal itu puasa saya tolak itu kan karena punya suami, masih punya suami, masih belum cerai kan, saya suruh ngurus surat dulu, terus kapan hari itu sudah saya tegur, ya yang laki ini saya tegur, kalau bisa jangan gitu, kalau sudah resmi nggak masalah kan itu. Bukan cerai Pak Gulo, masih ada di KUA Huri surat nikah saya sama Komariah satu-satu ibu. Istri yang keberapa itu Pak? Istri yang keberapa? Kedua Pak. Kenal sama yang laki Pak? Nggak kenal saya Pak, tak tahu. Itu berapa lama pacaran mereka Pak? Itu Tahunnya berapa lama? Mulai bulan Pasa sampai akhir bulan Selo ini Pak. Sawal Selo. Sudah pernah diperingatkan Pak ibunya Pak? Sudah Pak. Dina jangan ikut orang deh ya, saya tidak selamat, enggak Pak. Demi Allah enggak, saya tidak gitu-gitu bilangnya. Namun ucapan tersangka rupanya tidak digubris korban. Hubungan asmara Komariah dengan Ahmad Wiono makin erat. Ketemunya di daerah Jampanan sana, terus naik bis berdua sama saya juga. Terus Bapak Wiono kan itu godain ini, Mbak gimana statusnya? Saya jawab, ini masih punya suami, tapi suaminya nggak pernah pulang, nggak pernah nafkain. Mbaknya mau saya buat pertemanan dulu gitu loh. Lah terus ini saya pernah ngajak ini ke Surabaya, ke rumahnya saudaranya. Terus ini mau diajak ke Surabaya, mau. Terus orang tuanya ini setuju sama ini. Orang tuanya siapa? Bapak Ahmad Wiono. Terus disuruh nikah siri dulu sementara, habis ngurus surat perceraian harus diresmikan. Korban sama pelaku termasuk masih ini Pak ya? Masih suami sah? Masih sah, secara negara sah. Jadi dari desa sudah menyarankan untuk melakukan yaitu cerai. Jadi pernah juga ke Pak Mudin, Pak Mudin juga sudah dikasih tahu sama Polo untuk tidak melaksanakan pernikahan siri. Dari KUA masih ada surat nikah itu, bilangnya Upik itu masa beli sendiri bilangnya gitu. Saya tidak nyeri saya Pak, terus terang tidak nyeri saya. Pak nyesel pada Pak? Menyesal pada Pak? Boten Pak, betul. Sikap korban Wiono mampu meluluhkan hati kedua anak Komariah. Dan kendati belum bercerai dari tersangka, Komariah tinggal bersama Wiono di rumahnya yang juga ditempati kedua anaknya dari dua perkawinannya terdahulu. Ya orangnya baik Pak, pengertian, juga ikut bantuin propel Braman juga, bantuin masak juga, ngasih uang sama adik sama saya juga pernah Mbak. Baik, anaknya itu nggak pernah neko-neko, saya. Kalau sama tetangga komunikasi ya? Iya, sering ngobrol? Ya sering, iya. Ya kadang ya kumpul-kumpul ya dia itu. Bu, kalau almarhum Bu Komariah itu aktivitas atau pekerjaannya apa Bu selama ini? Membantu rumah tangga, kadang ya pokoknya serabutan. Apa saja Bu biasanya? Ya kadang tuh cari cari apa yang ngasak gitu loh, cari padi ya di sawah-sawah. Terus ada yang manggil suruh cuci, kadang ya ngomong gitu. SA kesal dengan ulah dua sejoli yang sedang dimabuk asmara itu. Karena sebagai suami yang sah, ia merasa tidak dianggap. Karena itu, ia pernah marah kepada korban dalam keadaan penuh emosi. Ini masih dalam penyelidikan dan penyidikan kita. Kalau dari keterangan saksi, memang putra dari korban, Ibu Komariah itu pernah menyampaikan, ada dua putranya dari dua bapak yang berbeda, itu menyampaikan bahwa ibunya pernah mengeluh pada saat masih hidup ya, bahwa dia diancam akan dibunuh.
Tadi kita dalami juga dari pelaku. Pelaku menyampaikan dia pernah melarang istrinya untuk berhubungan dengan tersangka dari korban yang laki-laki. Kalau infonya yang perempuan, Bu almarhum Komaria pernah diancam. Intinya tidak terima itu masalah untuk nikah lagi. Tetapi untuk statusnya ini untuk Pak Saiman memang jarang pulang. Jadi jarang memberi nafkah mungkin lahir dan batin. Soalnya istri itu sudah pulang ajarnya, Mas. Itu nyawa orang loh, Pak. Kita namanya orang, tapi kan seperti apa, Mas? Orang punya cabin nih, asa nih. Dari hasil penyelidikan serta olah TKP di tempat kejadian, polisi menemukan hanya SA yang terlibat dalam pembunuhan Komaria dan Wiono. Sejumlah alat bukti yang didapatkan menunjukkan lelaki itu tidak melibatkan orang lain dalam pembunuhan terhadap Komaria dan kekasihnya. Sampai saat ini masih satu orang, jadi hanya pelaku tunggal saja. Tetapi memang dia pada saat menuju ke lokasi itu memang menggunakan kendaraan bis. Setelah itu sampai dari Bungur dia menggunakan bis sampai di terminal Mojosari, dia sambung pakai ojek. Jadi sampai saat ini kita baru sampai pada kesimpulan baru satu pelaku saja. Dari penyidikan polisi, diduga kuat tersangka sudah merencanakan pembunuhan ini, termasuk memilih waktu eksekusi. Pasal yang kita kenakan saat ini memang pasal 340, barang siapa dengan sengaja, dengan perencanaan merampas nyawa orang lain ya. Tapi nanti kita tetap melapis ini dengan pasal 338 dan juga pasal 44 Undang-Undang 24 tahun 2004 ya tentang KDRT. Jadi kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain ya. Tetapi kita akan dalami sampai betul-betul karena berdasarkan keterangan saksi dan juga dari penuturan si tersangka sendiri bahwa dia memang datang sudah membawa senjata tajam itu.